Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga Jemaat GKJW Situbondo ataupun jemaat tamu yang dapat menyaksikan ibadah streaming channel YouTube di GKJW Situbondo. Karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk di rumah saja. Pada ibadah hari ini, Minggu 10 Mei 2020, menggunakan liturgi khusus Minggu Paskah kelima dan ibadah syukur YBBK secara online. Dan peribadatan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sandi Hadiwijaya SSI. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai peribadatan pada hari ini dengan kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah hari ini dengan memuji Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 5. Pujilah Tuhan Sang Raja. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara warga Jemaat GKJW Situbondo dan juga Bapak, Ibu pemirsa yang pada saat ini bersama-sama membangun persekutuan ibadah Minggu. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita persiapkan hati, pikiran, serta jiwa kita untuk memasuki ibadah saat ini. Saat teduh bagi kita semua. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah Tuhan pencipta langit dan bumi dan yang memeliharanya dengan setia. Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah, maka hanya kepadamu Tuhan kami datang berbakti. Terimalah salam. Kiranya anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk. Jemaat Tuhan yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu tanggal 10 Mei 2020 saat ini kita memasuki ibadah Minggu Paskah yang kelima,
sekaligus ibadah syukur YPPK GKJW. Mari kita bersama-sama senantiasa mengucap syukur bahwa karya Tuhan membersamai dan menuntun setiap kehidupan kita. Adapun tema ibadah pada minggu pagi hari ini yang terambil di dalam firman Tuhan 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 yang demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Melalui pembacaan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ini, kita bersama-sama diajak untuk menghayati tema ibadah yang telah dipersiapkan oleh Dewan Pembinaan Teologi Majelis Agung, yaitu karya Allah memampukan orang semakin beriman. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita respon tema ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A, baitnya yang pertama dan kedua, Ya Yesusku berjanji. Jemaat Tuhan yang berbahagia, kita patut bersyukur kepada Tuhan bila saat ini kita bersama-sama boleh menikmati seluruh rangkaian kehidupan kita. Berkat Tuhan membersamai kita, karyanya menguatkan dan memampukan kita sampai saat ini. Maka di minggu pagi hari ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita kembali untuk mengoreksi diri kita masing-masing, melihat apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan dan kepada sesama kita. Kesempatan ini juga dipergunakan bagi kita untuk mohon pengampunan akan dosa dan kesalahan kita yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara,
Kami ajak panjenengan semua untuk bersama-sama datang kepadanya, memohon pengampunannya di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami ungkapkan syukur dan sukacita bahwa karya pemeliharaanmu dan penyertaan Tuhan senantiasa membersamai hidup kami. Tuhan mengizinkan kami untuk beraktivitas, berkarya dan bekerja di setiap waktu-waktu kami. Meskipun pada saat ini ya Tuhan, bangsa dan negeri kami bahkan dunia ini juga mengalami bencana non-alam. Namun penyertaan Tuhan senantiasa kami rasakan dan kami nikmati membersamai kami. Dari kesemuanya itu ya Tuhan, di minggu pagi hari ini kami diajak untuk kembali mengoreksi seluruh rangkaian kehidupan kami. Tuhan, tentu kami banyak melakukan berbagai hal, sadar maupun tidak sadar, angan-angan kami, perbuatan kami, bahkan tutur kata kami senantiasa kami lakukan ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu, bahkan kepada saudara-saudara kami. Kami saat ini bersama-sama mohon pengampunan-Mu. Kami mohon maaf karena kami tidak mampu menghidupi seperti yang Tuhan kehendaki. Kami sering meninggalkan Tuhan, bahkan kami sering melakukan segala sesuatu seturut dengan kemauan dan kehendak manusiawi kami. Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami akan kesalahan dan pelanggaran kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya kudus, suci, dan senantiasa mau mengikuti dan melakukan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menopang dan menolong kami untuk kembali hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah ya Tuhan, segala penyesalan kami, permohonan kami, dan sekaligus ungkapan syukur, semuanya kami letakkan ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kekal dan abadi. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita memasuki pelayanan firman pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini akan diambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 7. Untuk itu marilah kita tunduk kepala sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang indah ini kami Engkau perkenankan hadir di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Bahwa firman-Mu pagi hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 7. Kiranya pelayanan firman pada pagi hari ini ya Pak, Engkau berkati. Demikian kami yang membaca firman serta saudara-saudara kami yang akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati juga. Lebih-lebih pelayan firman pada pagi hari ini, yaitu Bapak Pendeta Sandi Hatiwijaya, Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian Bapa doa kami, kiranya kami yang hadir semua pagi hari ini Engkau persiapkan dalam hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Firman Tuhan pada pagi hari ini oleh Lembaga Alkitab diberikan tema Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Salam patunggilan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana kabar panjenengan semua? Baik, sehat, puji Tuhan. Kita patut bersyukur sampai saat ini karya Tuhan dan penyertaan Tuhan senantiasa menuntun dan memimpin setiap kehidupan kita. Meskipun kita saat ini masih dalam kondisi seperti ini, kita beribadah di rumah kita masing-masing, ya kita juga bersama-sama menolong dan membantu untuk mengurangi yaitu penyebaran dari COVID-19. Semoga tetap dengan semangat dan setia kepada Tuhan dan senantiasa kita berpengharapan penuh kepadanya. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini begitu luar biasa. Salah satu contoh saja yaitu untuk mencari atau aplikasi yang dilakukan untuk mencari tempat atau menemukan alamat, baik itu rumah atau apapun. Panjenengan ngertos nggih, aplikasi map yang saat ini begitu marak dan aplikasinya macem-macem di HP Android panjenengan. Ya, kalau kita mundur sejenak 15 sampai 20 tahun yang lalu, ya kisaran tahun 90-an begitu, Bapak Ibu yang hidup di masa itu pasti merasakan belum ada yang namanya aplikasi map ini. Aplikasi map, ya, mungkin contohnya seperti Google Map atau Waze atau yang lain-lainnya. Ya,
Ada memang pada zaman 90-an map yang beredar, namun itu hanya untuk kalangan tertentu yang harganya pun mahal sekali untuk dimiliki oleh orang-orang awam. Ya, seperti kita. Ya, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, biasanya pada zaman 90-an itu ketika kita mencari tempat atau mencari alamat rumah, ya seringkali kita menggunakan checkpoint namanya, atau bahasa Jawanya ancer-ancer. Nah, umumnya pada zaman itu kalau namanya checkpoint atau ancer-ancer biasanya itu masjid, kemudian alun-alun, kemudian pasar, pertigaan, perempatan, bahkan sampai kuburan sekalipun dipakai sebagai checkpoint atau ancer-ancer untuk kita mencari alamat atau tujuan kita sampai. Nah, misalnya, Mas atau Pak, alamat Bapak di mana? Nah, biasanya kita dulu, ya saya di utaranya pertigaan DPR Pak, 500 sampai 700 meter. Nah, tapi kalau sekarang di zaman yang canggih dan teknologi yang luar biasa yang maju saat ini, sudah tidak perlu yang namanya ancer-ancer atau checkpoint. Tinggal bilang saja, tinggal minta saja alamat rumah. Pak, alamat rumahnya mana? Saya alamat rumah Jalan Anggrek nomor 56 Mas. Wah, otomatis langsung buka HP, langsung buka aplikasi map, langsung sudah tertuju dan sudah ada checkpointnya di sana. Tik, begitu langsung berangkat dan langsung ada pembicaraan dari aplikasi tersebut bahwa perjalanan Anda kurang 500 meter. Di depan Anda ada pertigaan, masuk gang dan sampai dan lain sebagainya. Wah, cukup canggih. Ya, map ya, atau bahasa kerennya itu adalah GPS. Apa sih GPS ini? Saya membaca dari Google. Arti dari GPS. GPS adalah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit. Nah, itulah GPS. Jadi GPS itu menyelaraskan letak di mana lokasi yang diselaraskan dengan sinyal dari satelit. Makanya bisa dikatakan cukup akurat. Nggih, ya Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara yang namanya GPS, hidup sebagai orang beriman juga memiliki GPS ternyata. Dan GPS ini sudah dirancang puluhan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu Bapak Ibu dan saudaraku. Bahkan sebelum perjanjian baru dinyatakan, di dalam perjanjian lama pun sudah ada ditentukan GPS ini. Bahwa GPS kehidupan orang beriman, yaitu jalan menuju Bapa, adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan secara gamblang siapa dirinya. Tidak hanya dia digambarkan sebagai pintu atau sebagai gembala, tetapi juga dinyatakan sebagai jalan untuk menuju Bapa, menuju surga. Ya, Bapak Ibu dan saudaraku, kenapa Tuhan Yesus harus demikian? Sampai begitu gamblang menjelaskan hal ini kepada para murid dan juga kita. Supaya kita betul-betul percaya. Coba panjenengan pirsani di ayatnya yang pertama. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Karena pada zaman Tuhan Yesus Kristus banyak orang yang bimbang Bapak Ibu dan Saudara.
dengan banyaknya pemberitaan yang santer, ajaran-ajaran, bahkan ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab hanya untuk memenuhi nafsu kedagingan manusia, ada di sekitar mereka. Penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewa, penyembahan kepada berhala-berhala yang pada zaman itu sangat marak dan hidup di tengah-tengah bangsa. Sehingga Tuhan Yesus begitu gamblang menjelaskan, mung siji, hanya satu jalan kebenaran dan hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah bagi kita jalan untuk menuju kepada Bapa Sang Pemilik surga. Tentu saja dalam perjalanan yang kita lakukan bersama Yesus Kristus, banyak yang akan kita lewati. Kalau panjenengan saja dari rumah panjenengan menuju ke Anggrek 56, berapa titik, berapa tikungan, berapa perempatan, berapa lampu merah, berapa pertigaan yang panjenengan harus lalui dan harus lewati. Sama halnya ketika panjenengan hidup beriman kepada Tuhan untuk hadir datang menuju kepada tujuan hidup keselamatan yang kekal dan abadi, kita harus menghadapi banyak perempatan, banyak lampu merah, banyak pertigaan, checkpoint kanan dan kiri, depan di setiap perjalanan kita. Monggo kita manut GPS kita. Kita manut Tuhan Yesus Kristus sebagai petunjuk jalan hidup kita. Tetapi ya namanya juga manusia. Ya kan? Saya dan panjenengan ketika diajak oleh Tuhan melewati tantangan, banyak hambatan, banyak macet, ya boleh jalan tikus wae. Atau cari jalan singkatnya saja. Ini belok kiri sudah sampai. Begitu. Cari jalan singkatnya. Tapi kalau kita GPS yang ada di dunia ini, jalan yang ada di dunia ini, meskipun susah pasti kita bisa lalui. Tetapi kalau yang namanya jalan kehidupan, jalan iman, kita semua tidak tahu bagaimana Bapak Ibu dan Saudara. Sing ngerti, yang tahu, yang jelas, memahami seluruh jalan kehidupan itu cuma Tuhan. Sehingga kita diajak melalui jalan ini, jalan itu. Tentu Tuhan memilih jalan yang dilaluinya. Ini adalah jalan yang terbaik yang bisa kita lalui dengan kekuatan kita. Tidak lebih. Monggo itu yang dicamkan kepada kita semua. Sehingga jangan kita berpikir aku cari jalan keluar sendiri. Jangan berpikir aku cari jalan pintas supaya aku cepat sampai, cepat sukses, cepat punya harta, cepat punya jabatan, cepat punya hal lain sebagainya. Cari jalan pintas. Bapak, Ibu dan Saudara, GPS yang kita lakukan bersama Tuhan adalah GPS yang terbaik. Bahkan bisa saya artikan 100% akurat dan tepat. Tidak akan meleto, wis to, yakin tidak akan meleto. Saya ini pernah cerita sedikit nggih. Pengalaman saya pernah dulu saya ceritakan mungkin. Pengalaman saya ke mana tuh Selawi, Jawa Tengah, perbatasan Selawi, Tegal begitu. Saya menggunakan GPS. Ya sudahlah, saya percaya dengan GPS yang ada di Android saya. Saya ikuti saja sudah. Tidak taunya Bapak Ibu dan Saudara, saya pikir ya dilewatkan jalan yang gede, jalan yang enak, jalan yang halus. Payuh, ternyata saya dilewatkan di tengah sawah, jalannya yang becek, yang kecil dan geronjal tak karu-karuan. Waduh, ya apa ini?
Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, itulah GPS yang ada di Android. Tetapi kalau GPS Tuhan Yesus Kristus, kita akan dilewatkan jalan-jalan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Meskipun toh itu terjal, bahasanya Tuhan. Meskipun toh itu tidak nyaman bagi kita, tetapi ada kepastian dan ada keyakinan bahwa jalan yang dipilih Tuhan adalah jalan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita memasuki rangkaian syukur YPPK. Tentu saja harapan kita semua, YPPK, Yayasan Badan Pendidikan Kristen Gereja Kristen Jawitan ini mampu bertumbuh kembali, mampu mengembangkan sayapnya kembali, menaungi dan berjuang di dalam ilmu pengetahuan kepada anak-anak bangsa, anak-anak negeri. Oke, saat ini memang terseok-seok. Banyak yayasan pendidikan GKJW yang mengalami pergumulan yang sangat berat. Monggo Tuhan menunjukkan jalan bagi kita semua. Mari kita nguri-nguri, kita menghidupkan kembali Yayasan Pendidikan GKJW ini. Dengan kita bersama-sama menopang dan menolong, membantu. Di samping kita juga pelaksanaan diakonia. Kita juga bersama-sama diajak untuk kembali melihat Yayasan Pendidikan GKJW. Supaya Yayasan Pendidikan GKJW ini bisa kembali menjadi pusat pendidikan yang mumpuni dan baik, menata akhlak kehidupan seluruh manusia, bahkan umat, anak-anak kita melalui Yayasan Pendidikan. Mari kita topang bersama-sama sehingga Yayasan YPPK ini bisa bertumbuh kembali dan menjadi dampak berkat bagi semua. Memang panjenengan saat ini dalam kondisi yang tidak baik karena dampak dari COVID-19, tentu saja banyak yang menderita. Pengurangan demi pengurangan terjadi. Tapi percayalah, bukan hanya untuk kepentingan kita saja, tapi kita juga melihat kepentingan orang lain dan kepentingan untuk bangsa dan negeri dan juga kemajuan pendidikan. Kalau pendidikan kita semakin maju, kan semakin baik, semakin luar biasa. Negeri dan bangsa kita akan semakin makmur dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berintelektual dan memiliki akhlak iman yang luar biasa. Monggo, saya mendukung Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bersama-sama kita aturki syukur sukacita kita untuk Yayasan Pendidikan Kristen GKJW. Dan tetap semangat, tetap senantiasa di dalam karya dan penyertaan Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya petunjuk jalan kehidupan kita. Dialah GPS hidup iman kita. Monggo letakkan iman kita kepadanya, taruhkanlah harapanmu di dalam Tuhan, karena Dia mampu mengatasi kehidupan kita. Ada satu kalimat yang senantiasa bisa kita renungkan dalam kehidupan kita yang demikian. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan, karena ada jaminan dan pengharapan yang pasti. Selamat berproses, Tuhan menata, merawat kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita memperbarui pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Demikian firman pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat, dan di akhir doa syafaat kita akan bersama-sama ungkapkan doa Bapa kami. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berterima kasih ya Tuhan bila di minggu pagi hari ini kami boleh membangun persekutuan kami, peribadahan kami bersama-sama dengan setiap anggota keluarga kami. Kami berterima kasih bahwa perjalanan ibadah berjalan baik dan lancar dari awal hingga sampai saat ini. Kami yakini bahwa tangan Tuhan bekerja, berkarya untuk kami semua. Terlebih ya Bapa, kami boleh merasakan sapaan dan sentuhan-Mu melalui pelayanan firman saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa jalan kehidupan untuk menuju kepada Bapa satu-satunya adalah Engkau Tuhan Yesus Kristus yang memberikan jaminan kehidupan dan serta pengharapan kepada kami semua. Mampukan kami untuk meletakkan hati dan iman kami Tuhan kepadamu, sehingga kami senantiasa dengan setia turut serta melakukan dan menghayati akan jalan kehidupan kami dalam setiap waktu hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menata, merawat, menuntun setiap kami semua, sehingga kami mampu menjadi saksi Tuhan, mewartakan kabar kebenaran, mewartakan kabar kebaikan bagi semua orang. Tuhan, materaikanlah firman-Mu ini dalam hati dan kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya, sehingga firman-Mu berbuah, bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Sang Surgawi, pada kesempatan ini kami membawa setiap syafaat kami, membawa setiap harapan kami. Izinkan kami menyampaikan pribadi lepas pribadi. Tuhanku, Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang senantiasa membersamai dan menyertai kami semua, terkhususnya untuk negeri bangsa kami ini ya Tuhan. Tak jemu-jemunya kami berdoa, kami menyatukan hati kami untuk bersama-sama memohon kepada Tuhan. Mari ya Bapa, kuatkan dan mampukan bangsa dan negeri kami ini ya Tuhan. Di dalam bangsa kami berjuang mempersatukan Indonesia ini dalam setiap rangkaian kegiatan-kegiatan, bahkan setiap hal yang dilakukan oleh para pemimpin negeri kami. Terkhususnya pada saat ini ya Tuhan, bangsa kami berjuang untuk mengatasi penyebaran pandemi virus COVID-19. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan menuntun kami semua, terkhususnya para pemimpin negeri kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kabinetnya, staf, dan juga para pemimpin-pemimpin daerah bahkan terdekat dengan kami. Tuhan sertai dan Tuhan bimbing, berkati mereka, mampukan mereka menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaannya dengan baik, bahkan jujur, serta dalam penyertaan Tuhan. Terkhususnya juga di dalam menangani
penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan, kiranya bangsa dan negeri kami boleh menjadi tempat atau rumah, bahkan kediaman bagi kami tinggal di negeri kami ini. Sehingga damai sejahtera, keamanan, kenyamanan boleh kami nikmati bersama-sama. Kami serahkan juga kebersamaan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, mampukan kami untuk bersama-sama bergotong royong, bahu-membahu mewujudkan NKRI dengan kesatuan, satu kesatuan, bahkan menjalin kebersamaan. Tolong kami semua ya Bapa, terkhususnya juga bagi seluruh saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami kondisi yang tidak baik. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, penyertaan kepada setiap saudara-saudara kami semua. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu, dimanapun gereja Tuhan tempatkan dan Tuhan dirikan. Mampukan gereja menjadi wali, menjadi wakil Tuhan di dalam mewujud nyatakan karya pekerjaan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Melalui setiap program pelayanan yang dilakukan gereja, terkhususnya Gereja Kristen Jaiwetan. Tuhan, mampukan kami, Gereja Kristen Jaiwetan ini menjadi rekan kerja Tuhan di bumi Jawa Timur ini. Berkati dan mampukan kami semua ya Bapa, menjadi dampak, menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah kehidupan pelayanan di jemaat-Mu, bahkan di negeri ini dan di dunia. Mampukan para pemimpin gerejawi kami ya Tuhan, mereka yang senantiasa berjuang, mereka yang senantiasa melaksanakan program-program kegiatan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan tuntun dan sertai. Terkhususnya pada saat ini ya Bapa, kami semua melaksanakan ibadah syukur untuk YPBK GKJW. Kami mohon ya Tuhan, dalam tuntunan dan bimbingan-Mu, YPBK senantiasa boleh kembali mengepakkan sayapnya dan berjuang di ranah pendidikan, dan ini boleh membantu pertumbuhan dan juga perkembangan intelektual seluruh bangsa dan negeri melalui perjuangan YPBK. Kami mohon penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan menaungi setiap saudara-saudara kami semua dan kami warga jemaat-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan kehidupan jemaat-Mu dalam setiap program kegiatannya, terkhususnya gerakan diakonia yang saat ini sedang dihidupi, yang akan dilakukan dan dilaksanakan di jemaat Situbondo. Mampukan kami ya Tuhan, jemaat-Mu ini bersama-sama dengan warga jemaat yang lain melaksanakan gerakan diakonia ini, sehingga kami boleh menyentuh, menyapa setiap warga jemaat kami yang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Biarkanlah tangan kami terbuka ya Tuhan, berkat-Mu tercurah melalui kami semua, sehingga kami bisa menolong, membantu saudara-saudara kami semua. Kami percaya Tuhan, gerakan ini membawa sukacita dan berkat bagi kami semua. Dan juga kami serahkan para pelayan-pelayan jemaat-Mu. Mampukan Tuhan melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Berkati, topang, tolong dan sertai, sehingga pelayanan yang dilakukannya boleh menjadi sarana untuk pertumbuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Kami teringat akan setiap saudara-saudara kami, setiap warga jemaat, bahkan setiap pribadi yang saat ini bertekuk lutut di hadapan Tuhan, mohon pertolongan dan campur tangan Tuhan bagi saudara-saudara kami semua ini ya Bapa. Mari ya Tuhan, tengok, perhatikan, selidiki setiap hati, setiap pribadi yang berseru kepada Tuhan, yang sakit, yang mendambakan pasangan hidup, yang mendambakan buah hati, yang mendambakan keharmonisan, mendambakan kesukacitaan, mendambakan penghiburan bagi para adiyuswa,
para janda, duda, yatim piatu, dan juga setiap anak-anak kami yang bekerja maupun yang belajar, dimanapun mereka berada. Juga kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Bapak Hendri Cahyadi Priambodo dan juga Bapak Krishna Ari Purnama, serta seluruh warga jemaat kami, ya Tuhan, Engkau yang empunya kehidupan, kebijaksanaan, rahmat senantiasa tercurah melingkupi, menata dan merawat setiap kehidupan kami, sehingga kami senantiasa tetap hidup di dalam kasih dan kehendak-Mu. Ajar kami menyerahkan diri kami seutuhnya di hadapan-Mu Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap waktu kehidupan kami, sehingga kedamaian dan sukacita melingkupi setiap diri pribadi kami. Perlengkapilah kami Tuhan dengan sukacita surgawi-Mu. Bapa, kami juga mohon ampun bila di dalam peribadahan kami saat ini ada banyak kekurangan, kelemahan, bahkan dosa. Kami mohon pengampunan-Mu. Kami percaya kami senantiasa menjadi milik Tuhan yang kembali murni dan suci. Bapa, inilah seluruh rangkaian doa kami, seluruh harapan kami. Semua kami letakkan dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan ungkapan syukur kita melalui persembahan, baik persembahan untuk minggu bulanan ataupun persembahan syukur, secara khusus syukur untuk kegiatan YPPK. Adapun mekanisme untuk pengumpulan persembahan bisa diserahkan kepada majelis jemaat yang rumahnya dekat dengan Bapak Ibu Saudara, atau langsung ke gereja dan dapat diserahkan langsung kepada Bapak Pendeta Sandi Hadiwijaya. Adapun landasan firman untuk persembahan diambil dari Alkitab 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan dinyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan akan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1 dan 2, Tabuh Gendang. Kecapi, mari memuji
Mari Bapak Ibu kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya Engkau curahkan kepada kami. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai dimanapun ia berada. Pakai kami ya Bapa, seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang pada saat ini menyaksikan ibadah ini. Hari ini kiranya Engkau sertai dan Engkau memberkati setiap apa yang jemaat-Mu kerjakan. Kiranya Engkau juga menyertai dan memberkati mereka yang belum sempat beribadah pada hari ini. Jika mereka dalam keadaan lemah, kiranya Engkau memberikan selalu kesehatan mereka dan kekuatan mereka. Sebentar ya Bapa, kami akan memberikan persembahan syukur kami, persembahan bulanan kami, persembahan minggu kami. Terkhusus ya Bapa, pada hari ini kami mempersembahkan secara khusus untuk kegiatan YBBK GKJW. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat ya Bapa, terkhusus bagi gereja-Mu GKJW Situbondo ini. Bapa, kami akan undur dari peribadatan hari ini. Tuntun dan bimbing kami dalam kami akan melakukan aktivitas kami pribadi lepas pribadi, hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama undur dari ibadah ini, kembali di dalam setiap aktivitas kita dan pekerjaan kita masing-masing dengan tekun dan penuh sukacita. Ingatlah bahwa satu-satunya jalan untuk menuju Bapa yang di surga melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Dia, sebab Dialah jalan kehidupan kita, penjamin hidup kita, dan juga yang senantiasa memberikan pengharapan bagi kita semua. Mari kita akhiri ibadah kita saat ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 417, baitnya yang ke-7, serahkan pada Tuhan. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan saat ini sampai sepanjang masa. Amin.